Nabi Ilyasa adalah Ilyasa bin Akhtub. Nabi Ilyasa lahir pada tahun 885 sebelum Masehi di Jaubar, Damaskus, dan diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyas memiliki keterkaitan satu sama lain. Nabi Ilyasa berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa adalah anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ketika Nabi Ilyas masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit penyakit yang serius. Kemudian Nabi Ilyas datang ke kediamannya lalu menyembuhkannya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyas pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam sebagai anak angkat, di mana saat itu ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan maharnya terhadap Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyas saat Nabi Ilyas alaihissalam melarikan diri dari penduduk Ba'labak yang marah karena ingin membunuh Nabi Ilyas, karena dakwah Nabi Ilyas yang melarang kaum Ba'labak Bani Israel untuk menyembah berhala. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyas pun mulai melanjutkan peran dari tongkat dakwah Nabi Ilyas alaihissalam yang dibuat oleh ayah angkatnya tersebut sejak lama. Banyak kaum penduduk Bani Israel yang mulai berbuat maksiat lagi setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam. Melanjutkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam kemudian segera memperingatkan orang-orang kaum Bani Israel dan mendesak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajakan itu tidak digubris dan malah menghina Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu sabar mengajak kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi orang-orang kaum Bani Israel yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan memberikan ujian kepada penduduk negeri Ba'labak agar kembali dilanda kekeringan. Meski begitu, mereka tidak ingin menyesali perbuatannya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan orang menjadi lapar, haus, dan bahkan lapar. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit, jadi mereka mati satu persatu. Bagaimanapun, tanah Ba'labak telah dihancurkan oleh kekeringan. Daerah itu hancur dan tidak bisa dihancurkan lagi. Yang ada hanya Nabi Ilyas alaihissalam dan para pengikutnya yang setia. Bersama para pengikutnya, Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya memutuskan untuk pergi hijrah atau berpindah tempat. Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi raja dan pemimpin tertinggi pada masa pemerintahannya. Nabi Ilyas alaihissalam mampu membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut beberapa hadis, ada banyak klaim bahwa Nabi Ilyas alaihissalam adalah raja yang memberikan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam dikatakan tidak memiliki keturunan, maka ia mewariskan kerajaannya kepada seseorang yang dapat memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal itu disampaikan melalui pengumuman bahwa puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tahta akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah marah. Nabi Ilyas alaihissalam wafat di Palestina pada tahun 795 sebelum Masehi. Pada usia 90 tahun, makam Nabi Ilyas alaihissalam berada di Al-Aujam, semenanjung Arab sebelah timur. Sebagian pendapat mengatakan bahwa makam Nabi Ilyas berada di wilayah Masjid Kuno, Bendungan Egil, Turki. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.